Halo guys, jumpa kembali bersama saya Ade Junaidi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial menggunakan aplikasi Magic Edit Pro 2014 Premium gitu. Oke, video ini saya rekam pada tanggal 9 Januari 2017 di Lab 206 UAD Yogyakarta. Oke, mungkin untuk awal-awal kita belajar bagaimana cara memasukkan video ke Magic Edit Pro gitu ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan storyboard. Jadi nanti kita masukkan dalam bagian-bagian gitu. Kalau mau lebih profesional lagi, kita menggunakan timeline mode seperti ini. Oke, kita pilih yang timeline mode gitu ya. Kemudian masukkan video yang ingin kita edit gitu ya. Ini saya mengambil beberapa video yang lisensinya gratis dari YouTube, banyak gitu ya. Oke, di sini saya masukkan. Tinggal ditarik gitu aja, selesai. Oke, di sini bahwa video mempunyai resolusi 1920. Apakah kita ingin mengadjust atau memperbesarnya? Kalau iya tekan adjust, kalau tidak do not adjust. Oke, tapi saya ingin agar videonya kualitasnya original gitu ya, saya adjust saja. Oke, ini videonya sudah masuk. Lihat seperti ini tampilannya. Ini tampilan ininya. Kalau kita tadi milih storyboard mode, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita pilih yang scan overview, dia akan seperti ini. Kalau kita pilih yang timeline, dia nanti akan lebih seperti ini, lebih mudah dalam diaturnya. Kemudian ada multicam mode gitu, tapi ini disable karena kita sedang tidak menggunakan kamera gitu ya. Oke, seperti ini. Kita akan coba beberapa fitur di Movie Edit Pro, terutama fitur-fitur standar gitu ya. Fitur-fitur standar itu ada di bagian sini gitu ya. Ada undo atau Ctrl Z, fungsinya untuk mengembalikan perintah sebelumnya gitu ya. Misalnya saya sudah mendelete, saya ingin membalikannya, tinggal tekan undo atau Ctrl Z gitu. Undo atau Ctrl Z. Kalau redo mengembalikan perintah ke depannya seperti ini, maka akan otomatis terputus lagi. Kalau undo mengembalikan, kalau redo itu melanjutkan gitu. Kemudian ada delete. Kalau delete tentunya Anda sudah tahu gitu ya, yaitu fungsinya untuk menghapus gitu ya. Kemudian ada fungsi text, tentunya untuk membuat teks gitu. Kemudian ada set capture marker, gunanya untuk memberikan mark atau tanda gitu. Misalnya kita letakkan di bagian sini lah ya, kita letakkan posisi yang ingin kita kasih tanda, misalnya sini. Kemudian kita klik oke, seperti ini. Kemudian kita kasih nama gitu ya, rename misalnya intro. Kemudian klik OK. Otomatis di sini akan diberi nama intro ataupun menandakan tempat-tempat lain gitu ya. Kalau sudah, tinggal, kalau memang tidak perlu menggunakan ini, tinggal di delete aja. Kemudian ada fungsi group G. Group G ini sendiri untuk apa? Untuk menggabungkan beberapa video gitu ya. Misalnya ini saya buat seperti ini, kemudian saya ingin menggabungkan agar menjadi satu, tinggal diklik, kemudian kita klik group atau G ya. Otomatis seperti ini. Kalau kita tarik kemana-mana, yang di bawahnya ini akan mengikutinya karena menjadi satu grup. Kalau ingin melepaskannya, tinggal kita ungroup seperti ini atau shift J. Udah akan kembali seperti normal lagi.
Oke, ini kita gabung aja. Oke, jadi dia akan menggabung seperti ini. Kemudian ada mouse mode. Mouse modenya ini banyak ya, tinggal kalian sesuaiin aja mouse modenya. Kemudian kalau ini split object, gunanya untuk memotong-motong video. Misalnya kita ingin memotong video di bagian sini, tinggal kita klik ini, otomatis terpotong. Kalau untuk memotong, pastikan file mana dulu yang ingin dipotong. Misalnya kita ingin memotong ini, tapi kita kliknya di sini maka tidak akan terpotong, gitu ya. Oke, kalau ini terpotong, ini kita potong, akan terpotong. Yang pasti sesuaikan dulu posisi ininya, apa yang saya lihat ini. Kemudian kalau ada beberapa file seperti ini, kita harus mengklik terlebih dahulu mana yang ingin kita potong. Seperti ini. Kalau misalnya kita tandain bagian bawah, otomatis yang terpotong yang bagian bawah saja. Kecuali kalau tidak kita tandai, otomatis malah kepotong dua-duanya. Seperti ini. Oke. Mungkin perlu saya Ctrl Z agar kembali ke posisi semula. Oke. Setelah itu fungsi untuk memisahkan ini ya. Jadi ada fitur unik bawaannya, tinggal kita lepas seperti ini. Tep. Oke, ini udah terputus. Sekarang kita lepas lagi. Otomatis video dan audionya akan terpisah, sehingga kita bisa mengatur audionya secara manual. Kalau kita ingin menghapus suaranya, tinggal kita hapus. Oke, saya matikan musiknya dulu. Oke, ini dia suara asli dari videonya. Oh, mungkin ini yang nggak ada audionya ya. Saya pilihkan yang ada musiknya. Mungkin ini kali ya. Oke, ini Happy Birthday, ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Ini musik aslinya, musik bawaannya. Misalnya kita ingin memisahkan musiknya gitu ya, kita tinggal klik ini aja, ungroup, otomatis dia akan terpisah dari audionya. Oke. Seperti ini. Oke. Misalnya kita ingin memotong bagian audio tertentu aja, tinggal diklik aja. Kemudian bagian mana lagi, tinggal diklik, potong, kemudian delete. Misalnya kayak gini, kita ingin menghapus audio bagian sini, otomatis ketika kita jalankan audionya akan mati. Nah, akan mati ya. Oke, baru jalan lagi. Oke, kita kembalikan itu tadi fungsi untuk cutting. Kemudian ada fitur tertentu juga di sini. Kalau kita bisa lihat, ada untuk menaikkan, turunkan. Kalau pada audio, fungsi ini digunakan untuk menurunkan volume. Misalnya ini. Kalau ini saya turunkan, otomatis volumenya akan semakin turun. Ya, oke, seperti itu. Kalau saya naikkan, maka akan semakin tinggi gitu. Tapi kalau pada audio, jika ini saya turunkan, maka akan semakin redup. Seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini, select ini, kita bisa atur. Ini gunanya untuk reduksi dari rendah ke tinggi gitu ya. Seperti ini.
pada video dia akan naik dari gelap ke terang, tapi kalau pada audio dia akan dari volume rendah ke volume tinggi seperti ini. Oke, ini bisa Anda atur, bisa lebih cepat seperti ini atau lebih lambat seperti ini. Kemudian bisa diatur lagi ketinggiannya seperti ini. Nah, jadi pengaturannya bisa diatur di bagian tracknya itu sendiri. Kemudian di belakangnya juga ada sama fungsinya untuk menurunkan seperti ini atau audio sama ini. Fungsi-fungsi ini sering digunakan kalau dalam pengeditan. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan jika like video ini. Untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih.